Shalom, shalom semua jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Natal bakal tiba tidak lama lagi. Oleh itu saya ingin mengajak semua anak-anak Tuhan di luar sana, mari kita bangkit berdoa. Karena dalam firman Tuhan mengatakan, Mazmur 34 ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Jadi mari saya ajak kita semua bangkit berdoa supaya seluruh anak-anak Tuhan, seluruh rakyat Malaysia dilindungi, dan juga supaya kita sama-sama dapat merayakan Christmas
yang akan datang. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami muliakan di dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan Yesus kami sangat bersyukur memuji nama-Mu atas kebaikan, atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah lepas ini, sehingga pada hari ini di mana kami punya kesempatan untuk bersama-sama dengan ahli keluarga kami berkumpul untuk memuji, untuk menyembah, bahkan untuk mendengar dari sabda firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebelum kami mulaikan ibadah ini, kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, dan biarlah Roh Kudus Tuhan terus melayani kami. Beri kami hati yang damai, hati yang bersukacita di dalam kami menyembah, di dalam kami memuji Engkau pada hari ini, Tuhan. Seandainya ada kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat yang ingin mengganggu kami, yang ingin memesongkan konsentrasi kami terhadap penyembahan kami, terhadap firman-Mu, kami singkir, kami ikat hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pada pagi hari ini, di mana kami fokus untuk mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa khusus untuk barisan hadapan yang bertanggung jawab, yang terlibat dalam menangani wabak COVID-19 ini, terutamanya para KKM dan kaki tangan, PDRM, Rela, Angkatan Tentara Malaysia, JPAM, MKN, JK, dan Pusat Kawalan Bencana Negeri dan Daerah. Kami serahkan mereka ini ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan, karena mereka ini merupakan barisan hadapan yang menangani wabak ini ya Tuhan Yesus. Beri mereka kekuatan, beri mereka kesehatan yang baik ya Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan hati yang senang, dengan kekuatan yang datang daripada Allah dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk pandemik COVID-19 ini. Terutamanya kami berdoa untuk rakyat kami Malaysia, khususnya jemaat Tuhan yang ada di gereja Pakan Sepitang ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan sentiasa menyertai kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sehari-harian di dalam norma baru ini. Kami percaya Tuhan, supaya jemaat-jemaat Tuhan diberi kekuatan, diberi perlindungan oleh Tuhan, sehingga kami dapat mematuhi langkah-langkah pencegahan yang telah ditetapkan oleh kerajaan kami Malaysia.
Biarlah semua jemaat Tuhan sentiasa patuh kepada SOP yang telah dikeluarkan ini ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga kepada jemaat kami Pekan Sepitang ini, supaya kami sentiasa peka kepada perkembangan semasa dan bijak bertindak Tuhan Yesus di dalam kami berdepan dengan COVID-19 ini. Beri kami hikmat supaya kami dapat mengetahui apa yang terbaik yang harus kami lakukan untuk kami berdepan dengan COVID-19 ini ya Tuhan. Beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan ya Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan bagi ekonomi negara kami Malaysia, supaya ekonomi kami dipulihkan seperti semula ya Tuhan Yesus, di mana banyak peluang pekerjaan disediakan dan ekonomi kami semakin meningkat oleh karena Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan beri kami kebijaksanaan Tuhan Yesus untuk kami lebih meningkatkan ekonomi di dalam keluarga kami, dan beri kami hikmat untuk kami melakukan sesuatu untuk mendatangkan keuangan di dalam keluarga kami ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah kebajikan rakyat di dalam Malaysia ini terjaga, oleh karena pemimpin-pemimpin kami diberi Tuhan hikmat untuk mengurus tadbir keuangan ekonomi negara kami Malaysia. Bapa di surga, pada pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa untuk kesehatan jemaat-jemaat kami di Gereja Pekan Sepitang ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memberi kesehatan kepada jemaat-jemaat kami yang ada di Gereja Pekan ini. Baik mereka yang di dalam kelemahan tubuh, baik mereka di dalam apa juga jenis penyakit yang mereka alami pada saat ini, kami berdoa. Biar kiranya Tuhan Engkau memberi kesembuhan kepada jemaat-jemaat kami. Biarlah mereka dengan sukacita memuji, memuliakan, bersorak untuk nama Tuhan di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami berdoa khusus juga Tuhan untuk keluarga Deacon Anton, istri dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus, yang sekarang ini di dalam karantin. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang akan memberi mereka pelepasan, yang akan memberi mereka kesembuhan, karena kami tiada cara lain ya Tuhan Yesus untuk kami memberi rawatan kepada keluarga Deacon Anton ini. Tapi kami percaya bahwa kuasa Tuhanlah yang mampu menyembuhkan keluarga ini daripada COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Melalui dokter yang merawat mereka, nurse yang merawat mereka, biarlah mereka dokter-dokter itu diberi Tuhan hikmat supaya boleh menyembuhkan mereka melalui obat-obat yang diberikan ya Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biarlah mereka sentiasa diberi Tuhan kekuatan di dalam mereka berdepan dengan penyakit yang mereka alami ya Tuhan Yesus. Karena kami tiada cara lain, kami punya Allah yang hebat yang bisa menyembuhkan. Karena kami tahu apa juga penyakit yang kami hadapi, apabila kami datang kepada Tuhan, penyakit itu akan hilang di dalam tubuh kami, karena kami percaya, karena dengan iman yang ada pada kami, itulah yang akan menyembuhkan kami. Karena kami tahu kuasa Tuhan itu dari dulu, sekarang, selamanya di dalam kehidupan kami. Seperti mana Engkau telah menyembuhkan banyak penyakit 2000 tahun yang lepas, Tuhan Yesus, kami klaim kuasa Tuhan yang boleh menyembuhkan jemaat-jemaat kami Pekan Sepitang yang mengalami kelemahan tubuh, yang berdepan dengan COVID-19 ini ya Tuhan Yesus. Kami punya pengharapan, yaitu Yesus. Darah Yesuslah yang memberi kami kesembuhan. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan bagi pembelajaran anak kami yang tergendala oleh karena pandemik ini. Tapi itu tidak merisaukan kami, karena kami percaya Tuhan akan memberi anak-anak kami ini hikmat. Tuhan akan memberi mereka kepandaian untuk mereka belajar secara online. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberi anak-anak kami ini kebijaksanaan, supaya anak kami menjadi anak yang pandai, anak yang mempunyai pelajaran yang tinggi. Dan kami percaya janji Tuhan di dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan Yesus akan mengangkat anak-anak kami orang percaya ini menjadi kepala, bukan jadi ekor. Inilah yang kami imani, inilah yang kami klaim di dalam Yesus Kristus. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan bagi pembelajaran anak-anak sekolah minggu di gereja kami Pekan Sepitang. Oleh karena pandemik ini juga Tuhan Yesus, beberapa bulan yang telah lepas ini mereka tidak dapat berkumpul di dalam satu kelas. Tetapi kami percaya
Walaupun mereka belajar di rumah, belajar secara online melalui guru-guru sekolah minggu ini, kami percaya Tuhan akan memberi mereka lebih pengetahuan. Tuhan akan memberi mereka lebih hikmat untuk mereka lebih memahami apa maksud firman Tuhan di dalam kehidupan anak-anak kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami berdoa khusus untuk pemberian yang akan kami jalankan sebentar ini. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi berkat dengan kelimpahan di dalam kehidupan mereka. Bagi mereka yang tidak sempat memberi juga Tuhan, Engkau akan memberkati mereka. Sehingga pada masa-masa yang akan datang ini, mereka mempunyai tanggung jawab untuk memberi kepada pelayanan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Walaupun doa kami pada pagi ini tidak sempurna, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan membalas dengan masa Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Apa yang tidak mampu kami pikirkan, tapi Tuhan Engkau mampu. Karena kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Karena kuasa Tuhanlah yang akan menyertai kami, yang akan memberkati kami dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Ini doa kami yang kami persembahkan hanya di dalam nama-Mu. Dan semua anak Tuhan yang percaya Tuhan katakan amin. Kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Walau bumi bergoncang,
Selamat pagi, selamat berbakti kepada Tuhan untuk jemaat Isabi Pakan Sekitang. Pagi ini kita datang kepada Tuhan sebelum kita mendengar sabda firman-Nya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus, pada saat pagi ini kami datang kepadamu mengucap syukur karena Tuhan menyediakan waktu buat kami untuk beribadah di dalam setiap keluarga-keluarga dimanapun keluarga kami berada. Kami percaya Tuhan menyediakan hati kami untuk menikmati firman-Mu, supaya firman itu menjadi bahagian buat kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur sama Bapa dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, teks firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini yang terdapat di dalam Roma pasal 5 ayat 2 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Ini di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita telah bermegah juga dalam kesangsaran kita. Karena kita tahu bahwa kesangsaran itu menimbulkan ketakutan. Dan ketakutan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dianugerahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikurniakan kepada kita. Pengharapan adalah suatu yang diharapkan, keinginan supaya menjadi kenyataan. Orang yang diharapkan atau dipercayai, itu artinya pengharapan. Pengharapan sebagai proses. Bagian yang pertama yaitu disebut bahwa pengharapan hasil akhir di sebuah proses. Pengharapan sebagai proses adalah hasil akhir di sebuah proses. Yang pertama, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Pengharapan bukan suatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun sebuah proses. Contoh, anak kita yang bersekolah di peringkat rendah. Ada kalanya ibu bapak bertanya kepada anak-anaknya, apakah impian kamu masa depan? Dan ada beberapa anak menjawab, saya mau menjadi doktor, saya mau menjadi cikgu, saya mau menjadi staf nas, saya mau menjadi polis, dan lain sebagainya. Tetapi di sebaliknya saudara-saudara, di mana anak-anak kita akan mencapai impian itu di dalam hal ia tekun belajar, ia diuji, dan sebaliknya ia akan menaikkan tahap dari masa ke semasa sehingga ia mencapaikan impiannya sebagai yang diinginkannya. Adalah satu proses yang diperjuangkannya, satu proses yang dipergumulkannya melalui pembelajarannya dan melalui ujian setiap waktu yang dia akan hadapi setiap hari. Nah, oleh itu saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup, menimbulkan ketekunan. Ketekunan tersebut masih akan diuji sebuah pengharapan. Dan setiap hal yang kita harus lalui dalam kehidupan kita, melalui pergumulan kita, melalui usaha kita, kita akan diperhadapkan dengan ujian yang kita hadapi setiap waktu, yaitu supaya ia menghasilkan sebuah pengharapan. Apa yang dimaksudkan kesengsaraan? Yaitu kemampuan bertahan dalam berbagai pergumulan. Mungkin pergumulan karena pekerjaan. Ada di antara anak-anak Tuhan yang bergumul karena belum ada pekerjaan. Ada anak-anak Tuhan bergumul karena belum ada peningkatan hasilnya oleh karena majikannya.
Yang kedua, bergumul karena sifat anak-anak. Ada anak-anak kita mempunyai sifat yang tidak sehat, dan ibu bapak bergumul. Ibu bapak menikmati sesuatu yang perlu dia lakukan melalui kehidupannya. Ia perlu melewati pergumulan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, pergumulan karena sifat suami istri. Ada suami yang tidak baik, ada istri yang tidak baik, dan ia bergumul karena ketidakbaikannya itu. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita lihat di dalam hal kita mencapai sesuatu yang kita inginkan. Pengharapan kita untuk keluarga kita baik, pengharapan untuk istri kita baik. Yang keempat, pergumulan karena penyakit. Contohnya virus corona yang kita alami sekarang ini. Seperti mana seluruh negara mengalami tekanan, di mana banyak orang yang sakit, banyak orang yang menderita, tidak punya pekerjaan, tidak punya makanan, dan terhad pergerakannya, saudara-saudara. Dan inilah hal-hal yang perlu kita lihat tentang kehidupan yang dialami oleh setiap orang. Ia perlu melewati kesangsaran dalam kehidupannya, dan ia bertekun, dia akan melakukan sesuatu dengan pengharapannya hanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ada juga pergumulan karena membiayai anak-anaknya, karena kekurangan anak-anaknya tidak akan meningkatkan pengajiannya. Nah, oleh itu saudara-saudara, hal-hal yang perlu kita lihat di dalam bagian ini. Untuk memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang itu perlu punya pergumulan, perlu ia tekun, perlu ia melewati setiap ujian yang dia lalui dalam kehidupannya setiap waktu. Pergumulan yang menimbulkan ketakutan, ketakutan akan diuji sehingga ia berbuah pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Nah, saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan itu Allah yang senantiasa mengingatkan kita supaya kita memiliki satu-satunya harapan yang perlu kita lakukan di hadapan Tuhan. Bagian yang kedua, pengharapan yang perlu kita lakukan adalah meletakkan pengharapan itu kepada Kristus. Kita meletakkan pengharapan itu kepada Kristus. Mazmur 147 ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap kepada kasih setia-Nya. Ketika kita berharap kepada manusia, kekayaan, kekuatan, jabatan, dan sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Karena ada waktunya orang mengecewakan kita, ada waktunya orang tidak melihat kita, ada waktunya orang tidak menolong kita. Nah, oleh itu saudara-saudara, kita perlu meletakkan pengharapan kita hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita. Contohnya, Ayub, ia meletakkan pengharapannya kepada Tuhan. Ayub pasal 6 ayat 130. Ayub seorang yang kaya raya. Ia adalah jujur dan takut akan Allah. Ia memiliki 7 anak. Ia memiliki 7 anak laki-laki dan 3 perempuan. Dan ia memiliki kambing domba yang sangat banyak. Ia memiliki suruhannya. Semua milik Ayub musnah oleh karena musibah, termasuk Ayub karena penyakit kusta. Nah, saudara-saudara, di dalam kesengsaraan Ayub, di dalam pergumulan Ayub, dia meletakkan pengharapannya kepada Kristus, kepada Tuhan Allahnya. Seperti istrinya dan kawan-kawannya meninggalkan Ayub, meninggalkan dia daripada penderitaan yang dia alami. Ia akhir daripada hidup Ayub, Allah mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah kepadanya. Mengapa? Karena ia meletakkan pengharapannya kepada Allahnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, kita melihat Ayub meletakkan suatu keyakinannya hanya kepada Tuhan. Kita lihat itu di dalam Mazmur 33 18-19. Ayub takut akan Allah.
hal yang terpenting yang dia lakukan tentang pengharapannya kepada Allahnya, ia takut akan Allah. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Nah saudara, mata Allah tertuju kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya, di mana Ayub meletakkan pengharapannya dan memandang kepada Allahnya yang telah menikmati apa yang dirasakannya di dalam penderitaannya, dalam kesengsaraannya. Bagian yang kedua, Ayub mengharapkan apa yang tidak dilihat. Waktu Allah membiarkan dirinya menderita karena penyakit kusta, waktu anak-anaknya musnah, waktu rumahnya tidak ada lagi, waktu istrinya meninggalkan dan kawan-kawannya, Ayub mengharapkan apa yang tidak dilihat. Karena Allah berjanji kepada orang yang setia bahwa Tuhan akan melimpah berkat apa yang akan dijanjikannya masa yang akan datang. Roma pasal 5 ayat 24-25. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatkannya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Nah saudara, di dalam penderitaan Ayub, dia begitu tekun, dia begitu setia, dia begitu memandang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia menanti, dia setia apa yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Akhir hidup Ayub sudah dipulih kembali, dan Tuhan melimpah berkat dengan kelimpahannya, dan ia kaya raya. Dia lebih kaya daripada masa lalunya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, inilah cara hidup yang kita perlu miliki. Meletakkan harapan kita hanya kepada Tuhan, bukan meletakkan harapan kita kepada Allah, kepada dunia ini. Karena dunia ini mengecewakan, dunia ini tidak bertanggung jawab, dunia ini akan menyesatkan kita sehingga kita tidak dapat bertahan dalam penderitaan kita. Mari kita belajar tentang sikap Ayub. Ayub meletakkan pengharapannya hanya kepada Allahnya. Yang berikutnya, hal yang kita lakukan sebagai yang menguatkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kita boleh memiliki suatu hubungan yang baik, memiliki suatu keintiman kita yang baik, sebagaimana harapan yang tidak mengecewakan. Ia merupakan suatu hubungan yang benar di hadapan Tuhan. Contohnya Abraham, Ibrani pasal 6 ayat 15. Abraham menanti dengan memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Janji Allah kepada Abraham, ini yang dinantikan oleh Abraham, karena dia memiliki hubungan yang benar, memiliki hubungan yang erat di hadapan Tuhan. Dia menantikan janji yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Apa yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Satu, ia menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, keturunannya seperti bintang di langit dan pasir di laut. Namun Abraham dalam proses penantian, ia mengalami banyak tantangan dan cabaran. Di dalam penantiannya, dia mengalami banyak pergumulan. Yang pertama, istrinya Sarah tidak melahirkan anak karena ia sudah mandul. Yang kedua, Sarah memberi Hagar kepada Abraham supaya menjadi istrinya dan melahirkan anak kepada mereka. Yang ketiga, pada masa tuanya Sarah baru dia dapat melahirkan anak. Nah saudara-saudara, janji itu begitu lama, janji itu melalui banyak proses. Karena itu saudara, hubungan Abraham kepada Allah begitu intim. Dia setia dan takut kepada Allah. Dia menantikan, dia sangat mengharapkan penantian itu akan terjawab. Itulah pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Yesus Kristus, kita bersyukur memuji Tuhan. Apa yang kita harapkan adalah suatu proses yang begitu jauh yang perlu kita lakukan di dalam perjuangan kita.
di dalam proses hidup kita. Kemungkinan kita merasa apa yang kita perlu lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kita menjalani ranjau yang berduri, kita menjalani hidup yang berliku-liku. Namun ada satu hal yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Dia akan menyertai kita dan Dia akan memimpin kita. Berilah hatimu kepada Tuhan. Satu harapan yang tidak mengecewakan adalah apabila kita beriman, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang kita sembah, sebagai Tuhan yang kita muliakan dalam kehidupan kita ini. Saudara kekasih, kesimpulan daripada firman Tuhan ini, meletakkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Apabila kita meletakkan harapan kita kepada Tuhan, kita memiliki suatu keintiman dengan Dia. Artinya, mendewasakan iman kita sehingga kita berbuah lebat, sehingga kita berbuah banyak bagi Tuhan. Yang kedua, memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, yaitu melalui doa kita, melalui ibadah kita, melalui persekutuan kita. Itu adalah menandakan bahwa kita punya pengharapan Tuhan akan menyertai kita. Yang ketiga, menanti dengan sabar apa yang kita inginkan dari Tuhan. Apa yang kita ingin daripada Tuhan, kita menanti dengan sabar, tekun, setia, dan melakukan sesuatu kepada Tuhan. Dalam Mazmur berkata, apa yang diinginkan hatimu, apa yang dirindukan hatimu, akan diberikan oleh Tuhan kepadamu. Nah, oleh itu saudara-saudara, kita menanti dengan sabar apa yang kita inginkan daripada Tuhan. Yang keempat, kita melakukan banyak pergumulan karena pergumulan itu menimbulkan ketakutan. Ketakutan itu tahan uji sehingga ia berbuah pengharapan tidak mengecewakan. Nah, oleh itu saudara-saudara, kita akan menjalani hidup kita ini. Satu hal yang kita perlu nikmati dalam kehidupan kita, yaitu kita senantiasa dimatangkan, diwasakan iman kita, supaya hidup kita terus bertumbuh, berbuah bagi Tuhan kita yang di surga. Saudara kekasih, saya ulangi lagi tema firman Tuhan kita, yaitu pengharapan tidak mengecewakan kita. Apabila proses kehidupan kita itu senantiasa kita lakukan dengan ketekunan, dan ketekunan itu diuji. Apabila ia diuji, ia memberi pengharapan tidak mengecewakan. Demikianlah firman Tuhan yang kita belajar pada pagi ini, agar firman itu menjadi bahagian dan menguatkan iman kita selagi kita menanti Yesus datang ke dunia kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami sangat bersyukur memuji nama-Mu, di mana firman-Mu diberitakan buat kami pada pagi ini, agar kami punya pengharapan yang tidak mengecewakan, yang Tuhan telah janji yang diberi oleh Tuhan kepada kami tidak pernah luntur. Ia akan kami dapati apabila kami tahan di dalam ujian, apabila kami tahan di dalam pencobaan, dalam pergumulan kami, melewati kesengsaraan. Dalam kesengsaraan itu memberi satu pengharapan buat kami, sehingga kami setia melakukan semuanya dengan iman percaya kami kepada-Mu. Kami berdoa untuk seluruh jemaat yang mendengar firman-Mu pada pagi ini. Dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman itu bertumbuh, firman itu berbuah. Ia akan mendewasakan iman kami, dan kami pasti matang dan berbuah banyak bagi Tuhan. Haleluya Bapa. Ini doa kami persembahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang mempunyai
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya harap Anda semua diberkati oleh ibadah online yang sudah dilaksanakan oleh SIB Pekan Sepita. Selamat berujung minggu. Tuhan Yesus memberkati. Stay home, stay safe. Goodbye.